SPSS adalah sebuah software pengolah data statistik atau yang digunakan untuk analisis statistik interaktif atau batch. SPSS merupakan kepanjangan dari Statistical Package for the Social Sciences. SPSS memiliki tampilan yang user-friendly dengan cara penggunaan yang mudah. SPSS biasa digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk ilmu sosial saja, namun perkembangan berikutnya digunakan untuk berbagai disiplin ilmu. SPSS juga digunakan oleh peneliti pasar, kesehatan, perusahaan survei, pemerintah, pendidikan, organisasi pemasaran, dan sebagainya. Selain analisis statistik, manajemen data atau seleksi kasus, penajaman file, pembuatan data turunan, dan dokumentasi data juga merupakan fitur-fitur dari software dasar SPSS. Sejarah SPSS. SPSS dipublikasikan oleh SPSS Inc. SPSS atau Statistical Package for the Social Sciences atau paket statistik untuk ilmu sosial. Versi pertama dirilis pada tahun 1968, diciptakan oleh Norman Nee, seorang lulusan Fakultas Ilmu Politik dari Stanford University yang sekarang menjadi profesor peneliti Fakultas Ilmu Politik di Stanford dan profesor emeritus Ilmu Politik di University of Chicago. Semula, SPSS hanya digunakan untuk ilmu sosial saja, tapi perkembangan berikutnya digunakan untuk berbagai disiplin ilmu, sehingga kepanjangannya berubah menjadi Statistical Product and Service Solution. Cara kerja SPSS. SPSS adalah sebuah software yang dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Bagaimanapun struktur dari file data mentahnya, maka data dalam Data Editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris atau cases dan kolom atau variables. Case berisi informasi untuk satu unit analisis, sedangkan variabel adalah informasi yang dikumpulkan dari masing-masing kasus. Hasil-hasil analisis muncul dalam SPSS Output Navigator. Kebanyakan produser base system menghasilkan pivot tables, di mana kita bisa memperbaiki tampilan dari keluaran yang diberikan oleh SPSS. Untuk memperbaiki output, maka kita dapat memperbaiki output sesuai dengan kebutuhan. Fasilitas SPSS. Beberapa kemudahan yang lain yang dimiliki SPSS dalam pengoperasiannya adalah karena SPSS menyediakan beberapa fasilitas seperti berikut ini. Yang pertama, Data Editor. Data Editor merupakan jendela untuk pengolahan data. Data Editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Yang kedua, Viewer. Viewer mempermudah pemakai untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengolahan data dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. Yang ketiga, Multidimensional Pivot Tables. Hasil pengolahan data akan ditunjukkan dengan multidimensional pivot tables. Pemakai dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layer. Pemakai juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting tabel, sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan pada satu waktu. Yang keempat, High Resolution Graphics. Dengan kemampuan grafikal beresolusi tinggi, baik untuk menampilkan V-cards, bar cards, histogram, scatter plots, 3D graphics, dan yang lainnya, akan membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan, tetapi juga mudah membuat pemakai merasa nyaman dalam pekerjaannya. Yang kelima, Database Access. Pemakai program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakannya. Yang keenam, Data Transformation.
Transformasi data akan membantu pemakai memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Pemakai dapat dengan mudah melakukan subset data, mengkombinasikan kategori, add, aggregate, merge, split, dan beberapa perintah transpose files, serta yang lainnya. Yang ketujuh, electronic distribution. Pengguna dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengirim data atau email, atau melakukan ekspor tabel dan grafik ke mode HTML sehingga mendukung distribusi melalui internet dan intranet. Yang kedelapan, online help. SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan selalu siap membantu pemakai dalam melakukan pekerjaannya. Bantuan yang diberikan dapat berupa petunjuk pengoperasian secara detail, kemudahan pencarian prosedur yang diinginkan, sampai pada contoh-contoh kasus dalam pengoperasian program ini. Yang kesembilan, akses data tanpa tempat penyimpanan sementara. Analisis file-file data yang sangat besar disimpan tanpa membutuhkan tempat penyimpanan sementara. Hal ini berbeda dengan SPSS sebelum versi 11,5, di mana file data yang sangat besar dibuat temporary filenya. Yang ke-10, interface dengan database relasional. Fasilitas ini akan menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk mengekstrak data dan menganalisisnya dari database relasional. Yang ke-11, analisis distribusi. Fasilitas ini diperoleh dengan pemakaian SPSS per server atau untuk aplikasi multi-user. Kegunaan dari aplikasi ini adalah apabila peneliti akan menganalisis file-file data yang sangat besar, dapat langsung mengremot dari server dan memprosesnya sekaligus tanpa harus memindahkan ke komputer user. Kemudian, 12. Multiple sesi. SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu file data pada waktu yang bersamaan. Kemudian, 13. Mapping. Visualisasi data dapat dibuat dengan berbagai macam tipe, baik secara konvensional atau interaktif. Misalnya dengan menggunakan tipe bar, V atau jangkauan nilai, simbol, gradual, dan chord.